Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Naomi di ibadah kita bersama dengan Niel Holy Kids. Yeay, siapa di sini semuanya yang bersuka cita untuk ikut ibadah? Saya Kak, bagus. Semuanya harus semangat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti ibadah karena banyak acara-acara menarik, ada challenge-challenge dan ada poin-poin yang bisa kita dapatkan ya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa ikutin Kak Naomi, oke? Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk Tuhan karena Tuhan begitu baik. Terima kasih ya Bapa untuk hari-hari yang sudah Tuhan berkati dan tiba saatnya kami mau memulai ibadah kami. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami supaya kami bisa menikmati berkat Tuhan lewat ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang bersuka cita? Aku, karena kami juga selalu bersuka cita, selalu tersenyum, walaupun mungkin kita lagi keadaannya sedih, tapi kita harus selalu tetap tersenyum karena Tuhan adalah alasan kita untuk selalu happy, selalu bersemangat karena Tuhan yang selalu memberkati kita. Jadi kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Oke, kita mau bernyanyi bersama karena mau ajak adik-adik semua nih untuk semangat. Yuk, yang mau bangkit berdiri boleh, kita mau yang mau joget-joget juga boleh. Yuk kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita berikan suara yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan dulu, beri pujian buat Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang baik. Nah,
Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Tentu dong, Kak Nomi juga masih semangat, adik-adik yang lain juga pasti masih semangat. Nah, kita mau nyanyikan pujian kita selanjutnya. Pujiannya mungkin udah lama kita nggak nyanyiin, atau adik-adik baru dengar juga. Kita mau nyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kenapa sih Kak Nomi mau ajak nyanyi kita? Rahasia, nanti kita akan dengarkan di firman Tuhan setelah pujian kita hari ini. Yuk kita mau menyanyikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, kalau diibaratnya sebuah pohon, Tuhan Yesus itu seperti batang yang kuat, dan kita adalah carangnya atau ranting-rantingnya yang menempel kepada Tuhan kita. Jadi kita nggak berdiri sendiri, kita nggak menempel ke yang lain-lain, tapi kita nempelnya ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber segalanya. Kita mau nyanyikan pujian kita, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Semuanya semangat ya, biar kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Hebat adik-adik, semuanya sudah pintar mengikuti puji-pujian kita hari ini. Semuanya bersuka cita, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya menarik loh adik-adik, jangan sampai ketinggalan. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikutin Kak Nomi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang indah
yang sudah kami naikkan untuk Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, lembutkan hati kami, membuka hati kami, telinga kami, supaya kami mendengarkan dengan baik, duduk manis, dan kami bisa melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Kita hari ini pasti mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama buka Alkitab. Boleh dari tabnya atau handphonenya, boleh dari buku yang beneran ya, dari Alkitab beneran ya. Kita mau sama-sama membaca di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Yuk kita buka di Alkitab kita. Di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke adik-adik, jadi hari ini kakak mau cerita tentang seseorang bernama Timotius. Om Timotius ini adalah muridnya Om Paulus. Masih inget dong pasti sama Om Paulus. Nah, surat yang barusan kita baca itu, yang tadi kita baca adalah surat dari Om Paulus yang ada di penjara kepada Om Timotius. Jadi Om Paulus ini nulis surat dari dalam penjara untuk Om Timotius, mengingatkan Om Timotius mengenai kalau dulu Om Timotius ini udah diajarin tentang firman Tuhan, tentang kitab suci. Dia bilang, jangan lupain tuh siapa yang udah mengajarkan kebenaran itu, mengajarkan firman Tuhan kepada kamu. Siapa sih sebenarnya yang ngajarin Om Timotius pertama kali tentang firman Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak nih adik-adik? Betul banget, jawabannya adalah mama dari Om Timotius sendiri. Jadi Om Timotius punya mama waktu Om Timotius masih kecil nih kayak adik-adik, masih baru belajar baca atau bahkan belum bisa baca, tapi mamanya udah ajarin tentang firman Tuhan. Mungkin waktu itu bentuknya bukan Alkitab kayak ini ya, tapi masih surat-surat terpisah. Tapi intinya itu adalah firman Tuhan juga. Jadi dari kecil Om Timotius sudah belajar untuk membaca, untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Hingga sampai saat besar pun Om Timotius pastinya masih mengingat tentang firman Tuhan itu. Terus waktu besar Om Timotius ketemu tuh sama Om Paulus, diajarin lagi sama Om Paulus, dan akhirnya mereka pelayanan bareng-bareng, memberitakan Injil bareng-bareng. Nah, Om Timotius itu dulu adalah orang yang bisa dibilang pemalu ya. Karena di surat-suratnya Om Paulus tuh, Om Paulus ada sempat bilang ke jemaat-jemaatnya Om Timotius, jangan menganggap rendah Om Timotius, harus membangkitkan semangat Om Timotius. Karena mungkin Om Timotius itu kayak shy gitu, shy, malu-malu. Tapi Om Timotius walaupun pemalu dan dia lemah lembut dan berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana, tapi Om Timotius tumbuh besar dan dia menjadi seseorang yang sangat luar biasa dalam pelayanannya. Kok bisa kak? Kenapa kak? Iya, waktu Om Timotius sudah besar nih membantu pelayanannya Om Paulus, Om Timotius itu bahkan sampai melindungi jemaat-jemaat yang disiksa di Tesalonika. Terus Om Timotius juga dari ngajarin orang-orang nih tentang firman Tuhan, orang-orang yang diajarin ini bertambah banyak, bertambah besar, lalu sampai sekarang pun masih ada.
sampai sekarang mereka menjadi yang kita kenal sebagai gereja. Jadi nih adik-adik orang percaya seperti kakak, seperti adik-adik, papa mamanya, kita semua ini dulu berasal dari jemaat-jemaat yang diajarin sama Om Timotius. Luar biasa ya, pengajarannya masih bisa menghasilkan suatu gereja yang sebesar itu. Kemudian Om Timotius ini juga selalu menolong jemaat-jemaat di Korintus yang waktu itu masih galau-galau gitu loh, yang imannya waktu itu lagi goyah. Om Timotius yang menguatkan. Keren banget ya, dari orang yang dulunya pemalu bisa jadi seperti itu. Nah, rahasianya apa sih? Rahasianya itu ada di ini nih adik-adik, yang diajarin sama mamanya Om Timotius dari kecil, yaitu dari kitab suci. Jadi Om Timotius yang rajin membaca kitab suci pun bertumbuh menjadi anak yang bijaksana, anak yang baik. Karena seperti yang kita udah baca tadi, kitab ini nih, kitab suci atau firman Tuhan, manfaatnya itu ada banyak banget adik-adik. Dan 6 manfaat yang tadi tertulis di dalam ayat yang kita baca, antara lain adalah yang pertama, memberikan hikmat. Hikmat itu apa, Kak? Hikmat itu adalah kebijaksanaan. Contohnya, misalnya adik-adik mau ujian, pasti belajar dong. Nah, waktu adik-adik belajar dan bisa mengerti yang diajarkan guru-guru, mengerti materi ujiannya, itu namanya adik-adik diberikan hikmat. Ada kebijaksanaan dari Tuhan. Itu salah satu manfaat daripada kitab suci. Lalu manfaat yang kedua adalah ia akan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Maksudnya apa, Kak? Iya, jadi dengan membaca kitab suci, adik-adik kan bisa jadi mengenal Tuhan Yesus, lalu percaya, oh iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang udah mati menebus dosa aku di kayu salib, dan aku mau percaya sama Tuhan Yesus sebagai penyelamatku. Dengan adanya iman percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik sudah diselamatkan. Adik-adik pada nanti Tuhan Yesus datang, kita semua akan masuk ke surga bareng-bareng. Itu yang manfaat kedua, membawa kepada keselamatan. Lalu manfaat yang ketiga adalah untuk mengajar. Yang keempat, menunjukkan kesalahan. Lalu yang kelima adalah memperbaiki perilaku, memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa, Kak? Iya, kalau misalnya kita baca kitab suci nih, contohnya beberapa minggu lalu kita ada belajar bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua manusia ciptaannya untuk bekerja. Dari situ kita diajarin, oke, kita nggak boleh malas. Kita harus bekerja karena itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi malas, tiba-tiba adik-adik misalnya harusnya bikin PR tapi malas. Adik-adik jadi inget karena udah pernah baca kitab suci, udah sering melakukannya, jadi inget, oh iya, Tuhan Yesus waktu itu bilang nggak boleh malas, manusia harus bekerja. Jadi adik-adik sadar, oke, kalau misalnya aku malas, itu adalah kesalahan. Jadi dari situ adik-adik bisa memperbaiki perilaku adik-adik dan bisa jadi semangat lagi untuk mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan adik-adik. Itu adalah manfaat dari kitab suci. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi dengan semua firman yang ada di kitab suci ini, semua kebenaran yang ada di dalamnya, kita akan tumbuh besar dan bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti Om Timotius itu. Jadi ada 6 ya adik-adik, ingat ada 6. Tadi apa? Yang pertama, untuk memberikan hikmat. Lalu yang kedua, menuntun kepada keselamatan dalam iman kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, untuk mengajar. Yang keempat, menunjukkan kesalahan. Yang kelima, memperbaiki kelakuan. Dan yang keenam, mendidik dalam kebenaran. Ya, begitu adik-adik. Jadi sangat bermanfaat ya kitab suci. Jadi mulai sekarang nih adik-adik, ayo mulai dengan semangat setiap hari, bangun pagi, jangan lupa berdoa, lalu baca kitab sucinya. Bisa baca dari Alkitab seperti yang kakak pegang sekarang, atau mau dari e-Bible, Alkitab yang ada di handphone, boleh banget. Mulai dibaca, direnungkan, dimengerti. Sehari boleh dimulai dengan 1 pasal, lalu dilakukan dalam keseharian adik-adik. Terus kalau misalnya adik-adik mau bobo, sebelum bobo, boleh baca lagi Alkitabnya. Dengan demikian, adik-adik dari kecil makin lama makin besar, nggak cuma badannya doang yang besar, tapi pengetahuan adik-adik, pengenalan adik-adik akan firman Tuhan dan akan Tuhan Yesus akan semakin bertambah. Dan adik-adik pasti akan seperti Om Timotius yang menjadi orang yang luar biasa, memiliki pengaruh yang besar dan bisa menjadi berkat bagi sesama.
Ya, itu aja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Oke adik-adik, tadi udah lihat tuh poinnya sangat banyak ya. Udah pada rajin nih, kakak senang banget ngelihatnya. Kakak-kakak yang lain juga senang banget setiap kali dikirimin foto video adik-adik ngelakuin challenge, ikut sekolah minggu. Wah senang banget tuh ngeliatnya. Adik-adik sangat antusias. Nah adik-adik hari ini challenge-nya juga jangan lupa untuk dilakuin, difoto, direkam, dikirimin juga ke kakak-kakaknya supaya dapat poin yang banyak. Sampai ntar akhir tahun kita biasa ada hadiah. Semangat ya adik-adik! Untuk challenge hari ini yang ada 2. Yang pertama itu untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya hari ini sesuai dengan yang udah kita baca di Alkitab tadi, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 15a. Yaitu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Gampang ya adik-adik, pendek tapi harus dilakukan. Jadi nggak cuma dihafalin tapi dilakukan. Seperti Om Timotius yang dari kecil sudah mengenal kitab suci, adik-adik juga pasti bisa. Ayo mulai rajin baca Alkitabnya. Oke, kita ulang lagi ayat hafalan sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 15a. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Oke, nanti direkam ya adik-adik, kakak-kakaknya menunggu nih adik-adik yang sangat pintar dalam menghafal ayat hafalan. Selanjutnya challenge kedua, apa tuh challenge-nya? Sebelumnya kakak mau kasih unjuk sesuatu. Jeng 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 jeng, tada! Kakak pegang sebuah buku cerita. Kakak suka baca buku cerita ini. Adik-adik, kakak yakin pasti juga suka baca cerita. Entah mungkin ceritanya dalam bentuk komik, atau mungkin buku ceritanya seperti yang kakak pegang, atau mungkin cerita yang buku-buku cerita yang ada di handphone, e-book, atau mungkin kak aku suka baca buku pelajaran. Pokoknya intinya membaca, adik-adik membaca apa? Kakak pengen tahu, coba ceritain ke kakak. Kakak aku suka baca buku, misalnya kakak aku suka baca buku Harry Potter kayak kakak juga. Terus adik-adik coba sebutin apa bedanya membaca buku cerita seperti ini dengan membaca Alkitab. Bisa bilang, kalau misalnya aku baca buku cerita, aku jadinya seneng. Kalau baca Alkitab, aku jadi makin tambah pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Boleh seperti itu adik-adik, atau misalnya adik-adik bilang, kalau misalnya baca buku cerita, aku tuh bawaannya ngantuk kak. Atau kalau misalnya baca Alkitab, lebih ngantuk lagi. Tapi aku seneng kalau baca Alkitab. Boleh. Terserah adik-adik, pokoknya adik-adik ceritain ke kakak-kakaknya apa sih bedanya baca buku yang biasa adik-adik baca dengan baca Alkitab. Ada nggak sih manfaatnya dari baca Alkitab? Itu aja adik-adik, gampang ya adik-adik, bisa diceritakan ke kakak-kakak, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, yang penting menggambarkan manfaat dari baca Alkitab. Itu aja adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu dengan semangat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami mau seperti Timotius yang belajar mengenal kitab suci sejak kecil. Kami mau semakin rajin mempelajari, membaca kitab suci. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.